Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Maria, Bunda Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari terakhir ini kita berbicara tentang sosok-sosok penting yang dihadirkan oleh liturgi gereja seperti Zakaria dan Elizabeth, Elia, Yohanes Pembaptis, Bapak Yusuf, dan hari ini kita bertemu dengan sosok penting lainnya, yaitu Santa Perawan Maria, Bunda Yesus. Injil hari ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menetapkan Maria, perawan dari desa, untuk menjadi bunda bagi putranya. Allah mengutus malaikat Gabriel ke rumah Maria dan memberikan salam kepadanya dan menyampaikan pesan penting dari yang mengutusnya, bahwa Maria akan mengandung anak Allah. Wanita lugu itu bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi sebab dirinya belum punya suami? Tetapi jawaban mengejutkan dan membuatnya tambah bingung yang diterimanya. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tetapi akhirnya Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudari terkasih, kedatangan Mesias dinantikan selama berabad-abad oleh bangsa Israel. Setiap wanita Israel berharap menjadi wanita pilihan Yahweh, Allah Israel, tidak terkecuali Maria. Para nabi sudah lama meramalkan kedatangan Mesias, Raja Agung yang akan membebaskan bangsanya Israel. Pada titik inilah Maria akhirnya menerima tawaran dari Allah yang telah memilih dia dan menetapkannya untuk menjadi ibu bagi Sang Mesias. Dia itu bukan saja seorang nabi, dia lebih dari semua nabi. Dia itu anak Allah. Maria adalah manusia yang terberkati, yang dikarunia Allah untuk mengemban tugas mulia melahirkan anak Allah menjadi manusia, sama seperti kita. Kisah atau peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel ini secara garis besar sudah sangat sering kita dengar. Bahkan beberapa orang bisa mengulangi urutan percakapan atau dialog antara Maria dan malaikat utusan Allah itu. Bahkan tidak seorang pun yang melupakan pesan penting yang mau disampaikan oleh penginjil, bahwa Maria adalah wanita saleh dan penuh iman serta taat. Ia siap menerima kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih,
Kita tahu betapa Bunda Maria mengalami konflik dalam batinnya ketika menerima tawaran dari Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Sangat manusiawi kalau ia bertanya, "Mana mungkin aku menjadi ibu sementara aku tidak punya suami?" Apa ada yang salah dengan pertanyaan itu? Tentu saja tidak. Karena pesan itu datangnya dari Allah, maka Allah memberikan penjelasan tambahan kepadanya. Ia akan mengandung dari Roh Kudus. Mengertikah Maria? Nalarnya tidak bisa mencernanya. Tetapi sebagai wanita saleh yang merasa diberkati, Maria memutuskan untuk percaya saja. Dia adalah hamba Tuhan. Dia mau kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Bagiku, dialog antara Maria dan malaikat Gabriel ini bukanlah percakapan pribadi yang mudah dicerna dan dipahami. Bagaimana Maria bisa menjadi ibu tanpa hadirnya seorang suami? Bagaimana menjelaskan Maria itu mengandung dari Roh Kudus? Tidak semua pertanyaan atas pengetahuan, filsafat, dan teologi bisa dijelaskan dengan otak kita. Otak kita terlalu kecil untuk memahami pikiran Allah yang Maha Kuasa. Maria akhirnya menerima firman Allah ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Elizabeth yang sudah tua dan mandul bisa memiliki anak karena Tuhan menghendaki. Dan Maria bisa melahirkan Yesus karena kuasa Allah. Allah sanggup menjadi roti dari batu. Allah sanggup menjadikan manusia dari debu. Allah menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Maria percaya. Dia memutuskan, terjadilah kehendak-Mu, ya Allahku. Saudara-saudari terkasih, kita ini sudah cukup lama menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat kita. Gereja menyatakan Maria adalah contoh terbaik seorang murid yang mengikuti Yesus dan percaya kepada kehendak Allah. Kalau gereja menghormati Maria sebagai Bunda Yesus dan Bunda Gereja, pertama-tama karena Dia telah memberi teladan yang baik dan sempurna tentang arti ketaatan seorang hamba kepada kehendak Allah. Bahwa kita diberi akal budi untuk mempertanyakan segala sesuatu, tetapi kita juga diberi hati untuk memahami segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh otak kita. Kita butuh cinta yang tulus dan setia untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita setiap hari. Cinta Maria kepada Tuhannya membuat dia bisa mengerti akan apa yang terbaik bagi Allah dalam hidupnya. Kita pun harus memiliki cinta yang tulus seperti Maria untuk mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas hidup kita. Terkadang kita tidak mengerti, terkadang kita bingung, tetapi keputusan Allah tidak pernah salah. Yang kita butuhkan adalah memiliki kesediaan hati untuk mendengar dan menerima kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita harus menaati juga.
Apakah aku sudah mencintai Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya dengan tulus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah memberikan kami seorang ibu yang patut kami teladani. Berilah kami ketaatan dan kesetiaan seorang Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.